Pembacaan Parita dalam rangka Patidana dipimpin oleh Bante Subaru. Hari ini Minggu tanggal 29 Januari 2022, bertepatan di mana keluarga dari mendiang Bapak Tan Bunto, mendiang Ibu Lim Kuat Hua, mendiang Bapak Ridwan Tanu Senjaya, serta mendiang Saudari Tio Junio. Semoga kondisi-kondisi yang diupayakan oleh keluarga mendatangkan keberkahan, kebahagiaan bagi para mendiang. Semoga beliau turut hadir pada perimpahan jasa ini atau patidana ini. Semoga mereka berbahagia, turut bersenang atas hal-hal baik yang kita upayakan saat ini. Mari kita akan bacakan. Terlebih dahulu, Bante akan membacakan Dewata Aradhana untuk mengajak semoga para dewa turut hadir, dan semoga kehadiran para dewata mengkondisikan hal-hal yang baik, baik kepada para mendiang maupun pada kita semua. Dibuka halaman 72. Samanta Cakawalesu atra gacantu dewata Satamang muniraja sasanantu sagamo katang. Rayakan terkhusus oleh keluarga Bapak Asun untuk mengingat, mengenang orang yang berjasa baik kepada diri kita maupun pada keluarga, yaitu para leluhur, khususnya orang tua kita yang kita kenal. Dan hari ini patidana ini diarahkan, ditujukan kepada mendiang Bapak Tan Bunto, kemudian pada mendiang Ibu Lim Kuat Hua, kemudian pada mendiang Bapak Ridwan Tanu Senjaya, dan juga Saudari Tio Junio. Nah, mengapa saudari? Ya, karena beliau meninggal di usia yang masih muda ya. Jadi belum menjadi seorang ibu. Ya. Ya, jadi saudari Tio Junio. Ya, tentu mereka-mereka ini kita kenal khususnya oleh keluarga Bapak Asun dan Bapak Aisatya beserta keluarga. Tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar pada kita, yang mengkondisikan kita terlahir di dunia ini. Dan kita yakin semua yang berada di sini memiliki orang tua. Tidak ada yang muncul dengan tiba-tiba. Ya. Kedua orang tua inilah yang mengkondisikan kita terlahir sebagai manusia yang telah memberikan begitu banyak besar jasa-jasa yang tak ternilai
yang tak terukur, di mana mereka mendidik, mengarahkan kita untuk mengenal hal-hal yang baik, mengenalkan kepada kita dunia, tentunya baik itu dalam segi pendidikan, perilaku, tata kebiasaan yang baik, dan hal-hal yang patut untuk kita kembangkan, dan menunjukkan hal-hal yang tidak patut untuk kita hindari, agar kita tumbuh menjadi sosok individu yang memiliki kualitas. Ini pengharapan mereka, tentu pengharapan semua orang tua yang mana mereka membesarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, memiliki manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, puja dana ini adalah suatu bentuk rasa bakti kita sebagai anak, di mana kita mengenang orang-orang yang berjasa ini dengan memberikan persembahan-persembahan. Salah satunya adalah persembahan yang dikatakan Puba Peta Bali. Nah, jadi kata Bali, nah ini ada Pak Ari dari Bali. Nah, Bali itu adalah sesajian, persembahan. Ya. Jadi di Bali itu sering kali penduduknya, warganya itu giat memberikan persembahan-persembahan, betul ya? Di setiap rumah, baik kepada altar leluhur maupun persembahan-persembahan yang diberikan pada sisi alam semesta. Nah, katakan Pulau Bali ini ya boleh dikatakan pulau sesajian. Ya. Puba Peta Bali, jangan disalahartikan bahwa leluhur kita ini lahir di alam peta, alam setan, atau sebagai hantu kelaparan. Bukan. Peta ini artinya yang telah pergi. Puba, awal, mendahului. Jadi mereka yang telah pergi mendahului. Mendahului siapa? Ya kita. Ya. Nah, patidana ini adalah suatu bentuk kita memberikan persembahan yang patut ya, kepada mereka yang lebih awal pergi meninggalkan kita. Ya. Nah, tentu pengharapan kita ya semoga mereka ini terkondisi terlahir di alam yang berbahagia. Kita berbelas kasih atau bermudita-cita dan mengetahui mereka terlahir di alam bahagia. Nah, ini pengharapan kita. Ya. Nah, selain melakukan Puba Peta Bali, ada Bali-Bali yang lain, sesajian yang lain yang menjadi sumber nilai-nilai kebajikan yang dapat kita lakukan. Ya. Kita mengenal ada Atiti Bali, sesajian yang dipersembahkan pada tamu. Nah, jadi pada perayaan Imlek ini, ya 15 hari depan sampai Cap Gome, nah, tentu rumah-rumah kita penuh, ya. Penuh dengan kerabat-kerabat, tamu-tamu yang datang menyambangi kita untuk memberikan
ungkapan mudita cita, rasa bersenang, rasa syukur, bersama memiliki kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Saling mengucapkan ucapan-ucapan yang hangat, yang indah dalam perayaan Imlek itu. Dan tentu tidak terlepas hal itu, selain ucapan yang kita berikan, tentu ada hal-hal yang lain ya. WP langsung angpau, angpau Meli. Ya, tidak juga. Dalam bentuk memberikan sesajian ya, ada makanan, minuman, buah-buahan. Yang kadang buah-buahan itu sendiri memiliki syarat makna, ya. Syarat makna. Kalau yang mengerti pasti mengetahui, ya. Bante hanya ingat satu, ketika dulu Bante sebagai berumah tangga, di tempat Bante tinggal bersama mendiang Bapak Hendra Asadi, Bapak Hendri, itu ada agar yang nggak ada di tempat lain. Agar Tionghoa ya. Itu agar yang khusus dibuat. Dan agar itu dibuat bukan dari agar swallow, bukan burung swallow, bukan. Agar batang. Nah itu Bante nyarinya lebih susah. Suruh nyari, dapatnya biasanya di pasar Gembrong. Itu ada khusus. Dan dibuatnya sangat lama. Nah, tapi dari segenap sesajian yang dipersembahkan saat itu inceran sekali, inceran anak-anak, karena manisnya itu enak, ya. Nah itu memberikan suatu permaknaan agar hidupnya selalu manis, ya, tidak diisi oleh hal-hal yang menyedihkan. Semoga pengharapannya hidupnya selalu manis. Itu ya, dari sisi simbol yang diberikan. Ya tentu agar itu mengenyangkan ya, mengenyangkan. Ya. Nah itu Atiti Bali, termasuk memberikan minuman. Jadi suatu hal yang sebenarnya menjadi sumber nilai-nilai bajik ya, bagi kita. Ketika kita menerima tamu, kita memberikan sesajen, mungkin hanya segelas air minum, nah itu suatu nilai bajik. Karena kita mampu menghilangkan dahaga, kelelahan seseorang dari perjalanan. Ya, tentu tamu-tamunya melalui perjalanan ya, mungkin mengalami macet. Nah, ketika untuk menyambangi kita dengan susah payah menjaga agar tetap memiliki niatannya ini terus. Nah, biasanya kalau sekarang macet, balik lagi aja pulang. Nanti di wihara ketemu cijiannya di wihara. Ya, padahal hari cijiannya datang ke rumah. Ya, tapi karena berpikir macet ya pulang nanti aja di wihara ketemu dengan kekeng, nanti kembali pacoy, udah selesai. Nah, jadi lupa ada hal-hal luhur yang harus dimunculkan, yaitu menghormati orang-orang yang lebih tua, tetap mendatangkan keberkahan, ya. Itu. Yang kedua adalah nyati Bali, persembahan yang diberikan pada kerabat, ya, pada kerabat. Nah, dalam bentuk apa? Ya bisa dalam bentuk nasihat-nasihat, bantuan-bantuan. Bila mengetahui ada kerabat kita yang mengalami kesulitan, kesukaran. Nah, nyati Bali ini ya kita membantu, menolong, dengan memberikan persembahan, bantuan-bantuan. Nah, bisa juga makanan. Ketika kita memiliki makanan yang berlebih, nah kita mengingat kerabat kita, saudara kita, nah kita datang menyambangi, membawa, mengirimkan. Apalagi sekarang lebih mudah ya, pakai gosen aja ya. Nah, gitu. Ya.
itu berkurang nggak Bante niatan saya? Ya tidak. Ya, yang penting niatan ini sudah muncul, kita beritakan pada orang yang kita tuju, kirim melalui gosen. Gitu. Dengan menjaga apa? Rasa bersenang. Ya. Jangan nanti timbul rasa apa? Kecewa. Aduh, makanannya kedikitan. Salah juga, ya. Begitu. Atau makanannya kebanyakan kirimnya, ya tidak juga. Tapi rasa bersenang yang dimunculkan. Ya. Kita memiliki kelebihan dan kita berbagi. Itu. Yang keempat adalah Raja Bali, persembahan kepada Raja. Ya, dalam artian kita sebagai warga negara yang baik patut untuk melakukan persembahan kepada Raja ini. Kalau sekarang pemerintahan negara, yaitu apa? Membayar pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang dipelaporkan. Terlepas dari hal negara ini, bagaimana mengelola kesejahteraan masyarakat warga negara kita, tapi niatan kita ketika membayar pajak semoga mendatangkan kesejahteraan bagi semua makhluk. Nah, niatan ini muncul sebagai suatu bentuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal wajib. Ketika kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Ya, Raja Bali. Dan yang kelima adalah Dewata Bali, persembahan kepada dewa. Dewa dalam artian sini adalah orang-orang yang memiliki nilai mulia, nilai luhur. Terlepas dari makhluk dewa sesungguhnya yang kasat mata, yang tidak kita ketahui bentuk status mereka. Ya. Tapi penggambaran orang-orang ya beragam, disesuaikan dengan nuansa rasa, cita rasa kita. Kau pengen dapat hoki, dewa hoki. Ingin sembuh, dewa tabib. Ya. Nah, dewa obat, ya kan? Intai Sukong, kalau di Cikarang ada, atau di Bogor apa? Kopangko apa itu? Dewa obat bukan? Bukan ya. Dewa paling tua pokoknya itu. Ya. Kalau rezeki, nah semua kenal. Pakai cincin. Ya. Kemudian supaya rumah kita aman ya ada dewa topekong tanah, segala macam penjaga. Yang dimunculkan sesuai cita rasa nuansa batin manusia. Ya. Tetapi ya dikatakan sebagai dewa ya tentu memiliki nilai-nilai luhur. Ya. Yang dimana memang kondisinya tepat, kitanya berselaras dengan hal-hal tersebut, dengan nilai-nilai luhur. Apa dewa itu menolong atau tidak? Ya, kadang mereka dikenal sebagai apa? Ya, dewa penolong. Ya. Nah, selain dewa-dewa yang kita gambarkan tadi, dewa yang luhur juga adalah orang tua, ayah ibu kita yang tertampak jelas, yang kita kenal jelas, kita ketahui jelas, yang dimana kita merasakan kasih sayang mereka secara nyata, secara tulus. Ya, kita mungkin masih ingat semua, dan mungkin Bapak Ibu sekarang pun mengeterapkan hal itu pada anak-anak kita.
ketika kita pergi sekolah menuntut ilmu, nah mereka akan mengucapkan, hati-hati di jalan, belajar yang baik-baik, semoga kamu menjadi anak yang pintar. Melebihi apa? Melebihi papa mama. Itu pengharapan mereka, doa mereka, blessing mereka. Nah ini yang sangat jelas orang tua. Kemudian guru-guru yang membimbing kita, mendidik kita di sekolah, tentu pengharapan mereka dahulu ingin kita menjadi anak-anak yang pintar, yang berguna bagi diri sendiri maupun banyak orang. Kita sekarang yang tidak tiba-tiba menjadi seperti saat ini, ya. Jasa orang guru-guru ini pun terpatri dalam diri kita. Walaupun mungkin ada sisi mereka memberikan teguran keras, tapi teguran mereka itu adalah sisi kasih mereka agar kita paham mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah ini pun yang kita keterapkan pada anak-anak kita saat ini, mendidik. Ya. Nah orang tua ini Sang Buddha memuji sebagai Dewata Bali, objek yang menjadi Dewata Bali. Sang Buddha mengatakan orang tua adalah Brahmana Mata Pitaro. Ayah ibu adalah Dewa Brahma yang melahirkan, yang mengenalkan dunia. Karena dari paham saudara kita Brahma itu yang memunculkan yang belum ada menjadi ada. Orang tua inilah yang memunculkan, mengondisikan kita terlahir. Brahmana Mata Pitaro yang mengenalkan dunia. Ya. Dan orang tua ini pula dikatakan sebagai Pubat Cariyati, guru yang paling pertama. Yang mengajarkan kita berjalan adalah orang tua, bukan guru di sekolah. Yang mengajarkan kita makan itu orang tua, bukan guru di sekolah. Ya kan? Ini orang tua yang mengenalkan bahwa dunia ini demikian. Dan mereka pula yang menunjukkan mana hal-hal yang patut, mana hal-hal yang tidak patut dilakukan. Dan dikenal juga sebagai Puba Dewatati, dewa yang pertama, yaitu yang sesungguhnya yang sering mendoakan kita, maaf, bukan dewa yang di luar, tapi dewa yang di rumah yang sering mendoakan kita. Ya. Walaupun tidak meminta anak itu, dewa di rumah mendoakan kan? Mendoakan terus. Ada dewa yang lebih itu? Tidak ada. Maaf ya, nanti bukan merendahkan kedewaan dari sosok dewa, tapi jelas nyata dewa yang tanpa pamrih yang mendoakan kita orang tua. Tidak ada kan? Kalau kita datang minta, kalau didoain, ya, doanya gimana? Gimana sih mau doain, kata dewa? Bawahnya cuma 1 kilo jeruk, mintanya 2 M. Wah, gak seimbang ya. Tapi kalau orang tua kita dikasih jeruk 1 kilo, doanya banyak, berlimpah-limpah. Apapun disebut, ya, hal-hal baik, pengharapan baik diberikan dengan ketulusan. Gitu.
Nah, oleh sebab itu Sang Buddha katakan, di dunia ini ada dua sosok yang sangat berjasa, yang tidak bernilai. Itu siapa? Ayah dan ibu. Walaupun seseorang memikul ibu di pundak sebelah kiri dan ayah di sebelah kanan, selama dia hidup 100 tahun, meminyaki, memandikan, memijit, memberi makan, ya, menempatkan di tempat luhur selama 100 tahun kehidupannya, bahkan menempatkan orang tua sebagai penguasa dunia, sebagai raja sekalipun, itu tidak akan membalas begitu banyak jasa yang dicurahkan oleh orang tua kita pada kita. Tidak cukup. Ya. Tetapi bila seorang mampu menempatkan, mendorong, mengokohkan kedua orang tua kita dari yang tidak memiliki keyakinan menjadi memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana orang memiliki manfaat-manfaat bajik diketahui oleh kedua orang tua kita yang tadinya tidak terbiasa memiliki keyakinan yang benar. Ketika mereka orang tua yang sebelumnya tidak memiliki tata perilaku yang baik, kita menempatkan, mendorong, mengokohkan mereka dalam tata perilaku yang baik, sila, Pancasila. Ini suatu bentuk balas budi yang sesungguhnya. Ya. Karena akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan arus jasa yang besar bagi mereka, yang mendatangkan apa? Kebahagiaan, ketenangan. Dan ketika mereka padam tubuh jasmaninya, akan terkondisi lahir di alam yang bahagia. Nah, di dalam Anuttara Nikaya 8 dan Nawaga Andasanda Dana, ya, itu ada 8 harus jasa. 1, seseorang itu bisa memiliki keyakinan pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Dan harus jasa yang terbesar adalah mampu menjalankan 5 sila. Karena ini adalah suatu tata perilaku tradisi yang sangat tua, walaupun primitif, tapi mendatangkan arus jasa yang sangat besar. Orang boleh katakan itu sebagai primitif, karena ini memang suatu hal yang akan ada. 5 sila ini fondasi dasar yang tidak pernah dipalsukan dan akan dipalsukan, dan tidak dipalsukan dan tidak bisa dipalsukan. Dan hal ini dipuji oleh orang-orang bijak. 5 sila: menghindari membunuh, mencuri, berbuat asusila, menghindari berdusta, menghindari minum arak yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Jadi seorang anak bila mampu menempatkan, mengokohkan, mendorong orang tua memiliki keyakinan, memiliki tata perilaku yang baik, itu sungguh luar biasa. Dan kemudian mendorong, menempatkan orang tua yang tadinya kikir menjadi dermawan, mampu memberikan harta miliknya untuk dibagikan pada orang yang miskin,
dan kepada mereka yang membutuhkan. Ya memang mungkin langkah awalnya sederhana ya. Memang tidak mudah membimbing orang tua itu. Ya. Karena mereka selalu berada asam garamnya lebih banyak. Ya. Tapi kita harus berupaya sekemampuan mereka menumbuhkan hal-hal bajik. Misalnya apa? Ya kita punya beras di rumah, ya dikasih sedikit segenggam untuk dilemparkan ke pelataran rumah, sehingga burung-burung yang ada makan. Nah, dia kadang senang orang tua ini. Ya. Dulu Banti melihat orang tua Banti begitu senang, dia lemparkan. Dan burung-burung itu pun seperti mengetahui waktunya, kapan akan dapat makanan. Ya, begitu. Nah, kemudian bisa juga mengarahkan pada pelatihan-pelatihan yang baik. Yang tadinya pemarah, kita arahkan agar tidak menjadi marah. Mengajarkan, mengucapkan cinta kasih dengan memberikan apa? Formula yang sederhana. Sabe sata bhavantu sukhitata, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Begitu. Untuk merubah pemikiran-pemikiran yang mungkin ada dendam dan marah. Nah, kemarin Banti mengunjungi orang tua yang sepuh 88 tahun. Anaknya khawatir dan mengatakan, "Pak, minta maaf, tidak ada kesalahan gini-gini." Khawatir, takut padam. Ya. Dan orang tua itu yang Banti tidak pernah seperti itu pikiran yang buruk dari sisi dewa orang tua ini. Dia katakan, iya, saya sudah maafkan. Sudah maafkan kamu. Walaupun ngomongnya cadel karena giginya nggak ada. Ya. Dia senang kemarin para biku datang, senang sekali langsung. Ya. Gitu. Dan bahkan minta setiap hari dikunjungi biku katanya. Anaknya pun mengajukan, ya. Nah, kami para biku Pariyati, ya kami akan datang. Dan hari ini pun akan datang 5 biku ke tempat. Gitu. Nah itu kita bersenang mengetahui anaknya mendorong orang tuanya untuk mengenal Dharma. Ya. Nah selanjutnya menempatkan, mengukuhkan, mendorong orang tua kita yang tadinya tidak memiliki pengertian benar menjadi memiliki pengertian yang benar. Terkhusus adalah mengerti 4 kebenaran Arya. Ya. Bante banyak mendengar cerita dan Bante sendiri pun merenungkan sisi perubahan dari batin seseorang yang hanya pada momen sikap batin yang muncul dalam diri seseorang ini yang betul-betul akan merubah. Kalau tidak muncul ini, tidak akan berubah. Ini yang sering diucapkan ketika kita mengucapkan ungkapan turut bela sungkawa. Jadi Bante sekilas lagi yang disebut Samvega Citta. Karena kata Samvega Citta ini ada perubahan yang signifikan pada diri seseorang, bukan hanya ucapan Samvega Citta turut. Semoga mendiam terakhir dalam bahagia. Bukan demikian. Yang dikatakan Samvega Citta, ketermendesakan batin, ketergoyahan batin, ketergugahan batin pada sesuatu hal yang
benar, dhamma, yang merubah sisi orang itu. Ya, banyak contoh di hadapan Bante ini, Bapak Asun. Bante mendengar, kenapa bisa begitu? Karena ada keterberdasarkan batin sang Wegacita, melihat ada sesuatu kebenaran yang dipahami oleh diri sendiri, bukan melalui hal-hal yang di luar nalar. Ada seseorang yang muncul juga sampai Wegacita, yang terbentur oleh sesuatu hal, contoh penyakit. Nah, itu pun merubah, melihat sisi kebenaran, bahwa kehidupan ini memiliki sisi cacat, sisi celah, yaitu kita objek sakit. Apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup, dan kita tidak tahu berapa masa waktu lagi kita diberi hidup, dan apa yang akan kita lakukan. Ya, Bante sendiri pun mengalami hal yang sama. Bante itu semua. Ya. Ada yang melihat fenomena kematian, ya tergugah. Hidup ini ternyata tidak kekal. Ya. Sehingga mendorong untuk berada eksis, berendam dalam ajaran sang guru ini, untuk menekuni, menjalankan, mempraktikkan dalam keseharian. Yang merubah apa? Merubah dari karakter kita yang buruk, yang lalu menjadi jauh lebih baik, dan maju. Nah, ini yang dikatakan sang Wegacita. Seperti apa? Pangeran Siddhartha ketika melihat fenomena orang tua sakit mati, muncul sang Wegacita dan melihat pertapa. Sehingga hal ini merubah, memahami di balik sesuatu hal yang harus menjadi pencariannya, pencarian luhur, Arya Pariyesana, pencarian yang luhur, yaitu mengarah bagaimana menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih luhur, bukan menuju ke arah yang rendah. Ya. Itu menghancurkan pengotor-pengotor batin diri kita, keserakahan kita, kebencian kita, niatan-niatan jahat, kemarahan dan sebagainya, dengan mengembangkan nilai-nilai bajik yang membuat batin ini terguncang, tergugah, termendesak pada hal-hal yang luhur. Bisa cinta kasih, ya, bisa kemurahan hati, bisa kematian, bisa pada sisi yakin pada sang guru, sang sata. Ya. Nah, sehingga orang tua yang tadinya tidak memiliki keyakinan menjadi memiliki keyakinan, tidak memiliki perilaku yang baik menjadi memiliki perilaku yang baik, yang tadinya kikir menjadi murah hati, dermawan, yang tidak tadinya memiliki ketidaktahuan menjadi memiliki pengertian yang benar terhadap 4 kebenaran Arya, mengerti tentang derita, kemunculan derita, padamnya derita, dan jalan menuju padamnya derita. Inilah suatu bentuk balas budi yang
dikatakan oleh Sang Buddha mampu membayar jasa-jasa dari orang tua kita. Ya. Dan orang ini dikatakan yang memberikan penghormatan kepada orang tua dengan penghormatan yang pantas, dengan memberikan makanan minuman kepada mereka, memberikan pakaian, memandikan mereka, memijit mereka, mengarahkan mereka pada hal-hal yang wajib, maka mereka yang melakukan ini akan disenangi oleh para bijaksana, dan jika dia pun meninggal akan terlahir di alam yang bahagia. Nimitta Sadurupana katanya kata Wedita. Ini sering diungkapkan terus menerus oleh Sang Tathagata. Ciri orang yang bajik, yang memiliki kejaksanaan adalah orang yang tahu budi dan tahu balas budi. Kalau dari sisi ini tidak ada, tidak dikatakan dia seorang yang memiliki nilai bajik, nilai luhur, bukan orang baik-baik. Ya, semoga Buddha Peta Bali atau patidana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Asun untuk mengenang mendiang ayahandanya, yaitu Bapak Tan Bunto, kemudian mendiang Ibu Lim Buatwa, mendiang Bapak Ridwan Tanu Senajaya, dan keluarga Bapak Ai Satya mengenang Saudari Jo Junyo. Semoga mereka-mereka ini yang telah lama meninggalkan tiga pergi mendahului kita, ya semoga terkondisi pada hal-hal bajik, dan semoga mereka memperoleh kebahagiaan, dan semoga para dewa yang turut hadir memberitakan hal-hal baik ini, semoga sanak keluarga dari kita semua mendapatkan berita yang baik dan mereka bersenang dan memperoleh kebahagiaan. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sesuatu hal yang indah, yang baik, yang menyenangkan, dan semoga mereka ketika membaca atau menerima mendapat kabar ini, ya memunculkan hal-hal baik dalam dirinya, sehingga dengan kebajikan yang muncul pada diri mereka, inilah yang mengkondisikan mereka memperoleh kebahagiaan. Ya, silakan direnungkan dengan penuangan air ini. Yatha varivaha pura paripurente sakaram evamewa ito pinang petanang upakapati icitang patitam tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa cantu pannarasu yatha manicho tirasu yatha sabbe tiyo vivajantu saparoko satu mate bawatwan tarayo suki dikayuko.
ulang tahun, happy birthday ya, pada usia 70 tahun ya. Dan semoga Ibu Engnawati terberkahi, tetap memiliki kesehatan, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara batin. Karena Sang Buddha selalu menekankan fisik harus sehat dan batin pun harus sehat. Ya, fisik sehat yang mampu mempertahankan kondisi yang saat ini diperoleh untuk bisa menjadi lebih maju, lebih baik. Karena batin mengamati sejak dahulu. Ya. Tapi batin senang saat ini Engnawati sudah tanpa bantuan siapapun, papahan siapapun, mampu berjalan tegak pada dirinya. Ya, Bante senang. Ya, karena Bante mengetahui dulu sering dipapah oleh keluarga dan siapapun. Ya, nah, hal yang terpenting Sang Buddha katakan, selain memiliki kesehatan fisik, juga harus memiliki kesehatan batin. Dan ini juga hal-hal yang harus kita raih. Ya. Fisik secara sisi celah ya memang sudah lengkap pada diri kita ya. Bukan hanya ditunjukkan oleh ketika kita menderita penyakit-penyakit yang secara umum berat, tapi ketika kita sedang duduk pun, nah, Bante melihat Ibu Eli mukul-mukul kakinya, ini bertuan kaki, nah itu penyakit muncul ya. Jadi kata penyakit ini ya sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak nyaman pada fisik kita. Ketika kita merubah posisi duduk kita dari duduk bersila menjadi bersimpu karena kelamaan Bante ceramah, ya kapan ucapin satu-satu, ya. Nah itu fisik mengalami sakit, penyakit muncul, ya. Nah, tetapi hal itu ya sulit untuk dihindari, ya. Nah, tetapi yang bisa kita atasi adalah penyakit batin. Batin jangan sakit oleh munculnya pengotor-pengotor batin kita, oleh muncul keserakahan dalam diri kita, kebencian, niatan-niatan jahat, marah, kesal, putus asa, kecewa, kekikiran, keiri hatian dan sebagainya yang menjadi batin kita ini serasa berat. Bahkan jasmani pun terasa berat, tidak nyaman, menurunkan vitalitas fisik kita, semangat kita, menjadi kita apa? Lesu, toyo, tidak bergairah dalam mengumpulkan hal-hal yang bajik, yang bermanfaat. Nah, jadi itu Sang Buddha mengingatkan, duene dikawe roga katami duwe kaiko carogo, cetasiko carogo. Oh para biku, ada dua jenis penyakit, penyakit fisik dan penyakit batin. Ya. Nah, untuk penyakit fisik kita harus minum obat yang sesuai, berkonsultasi dengan dokter yang tepat, dengan harapan ya mengurangi rasa sakit fisik kita ini, mengarah pada kesembuhan. Dan ketika mengalami penyakit batin, nah ini yang menjadi harus kita sendiri yang berupaya minum obat. Obat itu apa obatnya? Adalah dharma. Dhammo sada samangati ketam piwata ikawo. Oh para biku, tidak ada seobat sapu dharma, minumlah dharma. Jadi ketika kita muncul kemarahan, munculkan dharma, cinta kasih, metta dalam diri kita, yaitu memaafkan. Ketika muncul keserakahan dalam kita, munculkan kemurahan hati kita. Kita melepas, melakukan nikam, pelepasan, apakah terhadap bentuk yang materi ataupun terhadap sifatnya impitan-impitan batin. Dengan apa? Ya, apa ya dana, memaafkan, bisa paling jaga dana, memberi bantu dengan tenaga dan sebagainya.
Nah, itu pelatihan-pelatihan yang secara obat itu adalah dhamma. Dari kekejaman kita mengembangkan metta karuna, tidak membunuh, tidak menganiaya makhluk. Ya. Karena kita mampu membayangkan. Ketika kita hendak melakukan perbuatan jahat, kita membayangkan apakah ini mendatangkan kerugian bagi diri kita atau orang lain. Apakah penderitaan orang makhluk itu, orang lain ini mampu kita tanggung kalau kita sendiri yang mengalaminya. Nah, itu kita harus membayangkan, harus pandai-pandai sebelum melakukan tindakan yang mungkin ceroboh, yang salah. Nah, ketika melakukan hal apa itu, kita harus membayangkan apakah ini mendatangkan rasa bahagia pada diri kita, apakah mendatangkan rasa bahagia pada orang lain. Nah, ketika kita membayangkan orang lain ketika menerima kebajikan dari kita, dia bersenang. Nah, kita harus mengungkapkan rasa bersenang ini, menjaga agar kita memiliki kebajikan tersebut. Ya, selamat kepada Ibu Enawati yang usianya 60 tahun. Semoga terberkahi kondisi yang lebih sehat, lebih berkembang, dan semoga batin dan jasmani pun memperoleh kebahagiaan. Ya, silakan direnungkan. Ya. Sambil sebelumnya kita juga mendoakan jasa semoga sang keluarga yang telah meninggal turut berbahagia. Icitam patitam tumhang kipamiwa sami jatuh sampai perintu sangkapa cando panaraso yata manico tiraso yata sapi tiyo wiwa cantu sabaroko winna satuma